Nggak. Oke. Selamat malam kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. malam ini kita ketemu lagi di pertemuan kakak-kakak magang hari ketiga. Jadi sesuai dengan awal rundown kita untuk pertemuan ketiga, keempat, kelima, enam, dan tujuh adalah via Zoom dan WhatsApp ya. Zoom sekali ini berikutnya materi nanti Ibu bagikan di WhatsApp. Nah, malam ini kita bersama Kak Adit. Kak Adita Didit ini editor senior ya di Askia dan sebelumnya beliau juga sudah menjadi editor di salah satu penerbit mayor. Kakak-kakak tahu pasti ada namanya penerbit Mizan. Nah, Kak Adit sebelum di Askia, beliau ada di Misa. Nah, untuk perikas waktu, kakak-kakak bisa banyak menimba ilmu dari Kak Adit, manfaatkan ya. Ini ilmunya mahal loh tentang editing. Penting banget, kayak kemarin Ibu cerita ya, pentingnya edit buat naskah kita. Oke, Kak Edit, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Ini Aimi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini Aimi katanya baru update Zoom-nya nih. Nggak apa-apa ya, nanti sambil nyusul dulu. Jadi Ya. malam hari ini kita nggak usah terlalu serius, waktunya juga nggak banyak. Tetapi yang paling penting, adik-adik tahu tentang kenapa kita harus mengedit tulisan kita gitu ya. Itu kan tadi ada dua materi yang sudah saya kirimkan. Maaf ya nggak bisa saya buka di sini karena ini laptopnya bermasalah dengan Zoom-nya, jadi saya harus pakai dua alat ini untuk cerita sekarang. Nah ini kalau kita cerita tentang editing itu kan tentu adik-adik mikir, ah pokoknya nulis, habis nulis kirim ke penerbit, nanti biar urusannya editor yang merapikan tulisan kita gitu ya. Justru sebetulnya ini ya, ini pengalaman Kak Adit sama temen yang di salah satu penerbit namanya Bintang Pustaka. Bintang Pustaka itu masih grupnya Mizan. Jadi dia pernah ditanya gitu, seneng mana kalau menerima naskah sudah rapi atau naskahnya masih berantakan? Dia jawab, seneng yang sudah rapi dong, katanya gitu. Wah, makan gaji buta loh. Nah, gitu jadinya teman-teman yang lain bilang, kalau naskahnya sudah rapi, kerjaan editor apa gitu. Ya ternyata meskipun sudah rapi, tetap saja masing-masing penerbit itu mempunyai atau editornya itu mempunyai pakem-pakemnya, tata aturannya sendiri yang paling benar seperti apa dan bagusnya seperti apa itu mengacu pada sesuatu yang sudah diyakini oleh tim redaksi di penerbit tersebut dan biasanya itu sama seperti itu. Nah, itu ya adik-adik ya. Jadi kenapa kita jangan mikir ah kalau sudah nulis ya udah aja gitu ya. Mungkin sudah dapat dari Kak Neni ya cara menulis seperti apa. Jadi yang paling penting pada saat adik-adik mulai belajar menulis itu nggak usah dipikir dulu ini benar bener apa enggak nulis saja dulu semuanya ditulis saja semua seperti kalau kalian nulis diary gitu, buku harian itu kan curhat apa misalnya buku tadi saya begini begini ini tulis saja semuanya gitu. Nah setelah itu mau menjadi tulisan yang bagus dan baik yang benar harus kita edit dulu. Nah namanya itu self editing, kita mengedit tulisan kita sendiri sebelum kita kirimkan ke penerbit atau mungkin mau diterbitkan sendiri. Nah, jadi kenapa kita penting untuk mengedit tulisan kita? Ya karena kita sudah selesai menulis. Makanya itu ya di materi saya bilang kenapa penulis harus melakukan self editing satu. Cuma ada dua. Itu tanda penulis sudah menyelesaikan tulisannya. Ya harus baca lagi gitu loh. Ini tulisanku udah bener belum, udah enak belum gitu ya. Terus yang kedua bisa merapikan tipe-tipe. Nah, seperti cerita saya tadi, kalau misalnya tulisan itu sudah rapi dari si penulis, terus tugasnya editor apa? Itu tetap saja ada tulisan-tulisan yang typo gitu ya. Bahwa perkembangan bahasa Indonesia itu tidak semua bisa mengikuti. Gitu ya, apalagi adik-adik ini kan baru di masih di SMP gitu ya.
kita yang saya sama Kak Neni kan sudah lama. Terkadang tuh nggak sempat untuk tahu bahwa oh ini ada kata baru, oh ini ada aturan baru. Contoh paling gampang ya untuk mengedit itu. Kata Al-Quran itu dulu disambung tuh adik-adik. Al-Quran itu Al-Quran itu disambung. Nah, awalnya sebelum disambung itu tulisan Al-Quran itu adalah AL minus QU QURR abstrok an. Seperti itu. Jadi kayak penulisan huruf Arab. Nah, terus di bahasa Indonesia kan diadaptasikan menjadi Al-Quran yang tadi itu. Nah, di dalam satu kesempatan ada permintaan dari Kementerian Agama kepada Kementerian Pendidikan bahwa tolong Al-Quran itu dikembalikan tulisannya seperti Al-Quran yang lama. Jadi sekarang bentuk tulisan Al-Quran itu ya seperti itu, AL minus QUR abstrok an. Tapi coba kalau adik-adik perhatikan, banyak kan buku-buku yang menulis Al-Quran nggak seperti itu. Nah, apakah kita paham ada perubahan itu? Kan enggak gitu. Karena apa? Kita tidak membaca, kita tidak mendengarkan, kita tidak pernah melihat tulisan yang benar seperti apa. Nah, itu di beberapa penerbit di editornya itu ada yang tidak update istilahnya gitu ya. Kalau saya sama Kak Neni itu berusaha untuk saling mengingatkan, oh ini ada tambahan ini harus seperti ini. Contoh yang kedua lagi, misalnya kita mengedit. Selama ini eh, kita itu selalu beranggapan kata geming itu kan menurut apa? Oh, bergeming gitu. Oh, padahal geming itu artinya sudah diam gitu loh. Kita kalau menambahkan tidak bergeming, nah, itu tambah salah lagi. Ternyata apa? Ya media massa yang menyebabkan kata geming itu tidak dalam posisi yang benar. Nah, itulah gunanya self editing tadi. Itu yang tipe-tipe yang seperti itu. Nah, kalau saya perhatikan di beberapa teman-teman di editor tuh ada yang memang tidak mengupdate, akhirnya tidak pernah tahu bahwa tulisannya itu ada yang tidak benar seperti itu ya, kayak Geming, Al-Quran, Ka'bah itu. Ka'bah itu dulu tulisannya K-A-K-B-A-H. Sekarang enggak. K-A abstrok bah. Kembali sesuai aslinya. Karena apa? Permintaan Kementerian Agama supaya seperti itu. Itu kan hal-hal yang sederhana tetapi bagi orang yang tahu kalau membaca tulisan kita itu gatel gitu. Terus nanti akan bertanya, loh kok yang benar yang mana ya? Nah gitu. Nah kita, saya, Kak Neni, sama Kak Wida itu kepingin siapapun yang belajar di Askia, magang di Askia itu, kita paham seperti itu. Makanya kenapa Kak Neni, saya, atau Kak Wida selalu mengingatkan adik-adik meskipun kepingin belajar menulis, ya tetap harus tahu tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, PUEBI. Atau sekarang balik lagi namanya EYD, ejaan yang disempurnakan. Sepele sebenarnya, tetapi rata-rata penulis tidak pernah mau membaca. Padahal disitulah aturan-aturan bahasa Indonesia itu ditetapkan. Gitu ya. Jadi kenapa kita itu harus mengedit tulisan kita? Ya karena sudah selesai, ada tipe-tipe semacam itu yang kita kadang-kadang tidak pernah tahu. Nah, jadi sebelum ini disampaikan ke penerbit ataupun akan diterbitkan, itu ya lebih baik kita tahu bahwa ada kekurangan. Nah, nanti dalam perjalanan waktunya masing-masing editor penerbit itu akan membantu untuk hal itu. Makanya contoh teman saya yang di Bentang Pustaka tadi bilang, kalau tulisan sudah bagus, ya sudah, dia akan membaca lagi. Nah, satu itu ya, jadi eh, itu persoalan self editing itu kita melihat masalah tanda baca. Jadi kalau adik-adik lihat di PowerPoint yang dibuat sama Kak Neni itu ya, ya hal sederhana memudahkan editor nih ya, itu yang beberapa penulisan sederhana yang kerap salah berkaitan dengan PUEBI. PUEBI itu ejaan yang disempurnakan. Jadi ini lebih banyak ke tanda baca ya, kalau misalnya seperti ini gitu ya. Terus misalnya ya, saya belum bahas yang ini. Misalnya kita dalam satu tulisan itu, kan kalau mau nulis, nulis aja dulu. Jangan nulis, ini udah bener belum ya? Nggak selesai-selesai nanti tulisannya.
Apalagi kita baru belajar menulis gitu. Kita belum tahu kerangka ceritanya mau seperti apa, asal nulis saja. Nah, di komunitas di Askia itu yang semacam seusia guru adik-adik itu banyak yang sudah guru pun menulis pun masih bingung dia. Apalagi muridnya gitu, gurunya aja bingung gitu karena tidak pernah menulis gitu ya. Belum tahu aturan-aturan yang bagus seperti apa. Jadi hal-hal yang kecil-kecil semacam itu memang perlu dipelajari. Jadi kalau saya ditanya nih, kok tulisan saya rasanya masih kurang pas seperti apa? Nah, itu juga bagian dari kita harus mengedit tulisan kita gitu ya. Jadi banyak sebenarnya. Makanya pada saat adik-adik belajar menulis, itu tidak semata-mata hanya cuma menulis, harus didampingi. Punya kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, harus punya buku pedoman ejaan yang disempurnakan. Sekarang nggak usah pakai buku semua ya, nggak usah pakai kamus. Jadi kalau adik-adik ngetik, itu semua layar dibuka aja itu. EYD-nya, adik-adik nanya apa itu keluar semuanya. Itu akan keluar semacam semacam itunya. Jadi jangan nggak ada alasan, wah males buka kamus tebel, nggak usah. Semua kamus online udah ada, terus ejaan yang disempurnakan sudah kata-kata baku itu sudah ada semuanya. Dan kita sudah dimudahkan sebenarnya itu. Ditambah lagi ada artificial apa AI ya, artificial intelligence itu ya. Tapi ya kalau kalau saya pribadi lebih baik kita nggak usah terlalu mengandalkan AI karena justru menulis itu kan rasa gitu ya. Tapi kalau kita males ya kita tinggal manggil pakai AI, tolong buatkan ini keluar memang, tetapi nggak ada rasanya. Saya sudah mencoba kok. Jadi nggak nggak ditemukan gitu. Itu membantu, tetapi untuk hal-hal yang memakai rasa itu nggak klop gitu. Jadi kalau adik-adik mau lihat ya contoh banyak tulisannya Kak ini. Saya malah belum punya buku tunggal ya. Kalau Kak ini kan bukunya sudah banyak itu. Jadi itu kan ditulis pakai rasa semua gitu ya. Adik-adik baca komik, baca novel remaja, itu semuanya dibuat pakai rasa. Kalau nggak ada rasanya pasti nggak akan sampai nyes. Kenapa orang membaca novel bisa sampai terharu, sampai nangis ya karena yaitu editingnya bagus, tulisannya ngena, itu kan selalu seperti itu. Jadi ya, kenapa kita harus self editing, harus memeriksa tulisan kita sendiri sebelum dikirim itu. Ada hal yang uh, akan membantu adik-adik. Kalau misalnya adik-adik sudah terampil nih menulis ya, sudah bisa mengedit, sudah bisa menulis, sudah bisa edit, dikirimkan ke satu event. Event di dalam satu event perlombaan itu biasanya kan panitia selalu memberi syarat dan ketentuan. Satu, tulislah di kertas ukuran A4, marginnya normal atau standar. Standar itu adalah kiri kanan atas bawah itu 2,5 cm kertasnya itu ya, pakai A4 seperti itu. Terus spasinya harus 1,5. Terus apa? Tanda baca sudah harus benar situ. Itu kalau yang ikut banyak, cara mengeliminasi itu gampang. Dilihat tuh syarat dan ketentuannya diikutin apa enggak. Oh ini enggak diikutin, buang. Padahal tulisannya bagus. Gitu. Jadi ada beberapa teman saya yang novelis juga seperti itu. Di satu penerbit, dia ditolak sama editornya. Tetapi di penerbit lain dia lolos. Kan bingung itu. Kenapa yang sini nolak? Jadi itu apa? Selera. Selera si editornya gitu. Jadi adik-adik mungkin pada saat nanti nulis, saya edit nih ya, terus dibantu sama Kak Wida gitu ya. Saya bantu, oh ini kurangnya apa gini. Tapi belum tentu nanti setelah yang hasil editan ini adik-adik kirimkan ke penerbit di luar Askia, mesti diterima atau lolos. Nanti editornya punya selera sendiri gitu. Nah itu nggak usah terlalu di ini. Tapi yang paling penting kita terus belajar untuk tahu mau bahasa Indonesia itu berubah terus kok. Kalau kita nggak ngikutin dinamikanya bahasa Indonesia, ya seperti itu. Jadi jangan jangan terpengaruh oleh kan kita sudah meyakini Sumpah Pemuda itu bahwa salah satunya adalah bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Tetapi kita ini terutama adik-adik ini ya, yang remaja nih yang seneng itu kan seneng nulis dengan bahasa Gen Z yang dipakai, bahasa gaulnya lah, lo, gue, terus kalau nanti ada tentang
nyerempet ke agama, pakai kata-kata yang diserap dari bahasa Arab. Nggak salah, boleh. Tetapi semakin kita memakai bahasa-bahasa di luar bahasa Indonesia itu, sama saja sebenarnya kita mengkebiri bahasa Indonesia, mengerdilkan bahasa Indonesia gitu loh. Jadi kalau memang adik-adik kepingin bisa menulis yang baik dan benar, ya pergunakanlah bahasa Indonesia. Sesuatu satu kali menggunakan bahasa lain, kata-kata yang lain nggak apa-apa. Hanya untuk nempel, tapi jangan dijadikan ini. Jadi kalau adik-adik melihat di kamus online itu banyak kata-kata baku dan itu bisa kita temukan, oh ini baku apa enggak gitu ya. Jadi seperti saya contohin tadi itu ya, geming itu. Selama ini kan geming itu sudah salah toh. Jadi orang berpikir geming itu tidak bergerak apa Mbak Neni namanya apa geming. Oh bergeming. Padahal sebenarnya geming itu udah artinya tuh diam. Jadi kalau bilang tidak bergeming, tidak diam, berarti bergerak dia kan. Jadi sudah salah. Dan itu dirusak di media massa. Nggak tahu itu wartawan itu seperti apa. Tapi wartawan yang baik dan benar bahasa Indonesia pasti dia kan. Itu contoh saya paling gampang. Terus kalau adik-adik tahu dulu ada kata serono. Orang kan dengar kata serono itu konotasinya negatif. Padahal serono itu nggak negatif konotasinya. Positif dia sebenarnya. Tapi kan itu dirusak oleh keadaan kan. Ya semacam itu. Jadi itulah fungsinya kenapa kita harus self editing tulisan kita sendiri supaya sebelum dikirim ya supaya seperti itu ya. Ada hal yang sepele-sepele semacam itu. Kemudian gini, sering nggak kalau misalnya adik-adik membaca cerita nih ya, tulisan atau membaca novel itu kita melihat ada kalimat langsung. Kalimat langsung itu yang ada tanda petik dua, kiri dan kanan gitu. Ada dialog gitu. Nah, ini sudah masuk ke dalam tanda baca ya sebenarnya. Kalau kita self editing tulisan kita, jangan pernah sekali-sekali menulis kalimat langsung atau dialog itu dalam satu paragraf. Satu dialog itu harus satu paragraf. Jadi misalnya gini, adik bertanya, kapan mau pulang? Jangan terus langsung dijawab. Dijawab sama ini, saya pulang, tanda petik ada tanda petik di sebelahnya. Itu salah itu. Nah, itu kebanyakan ya dari apa yang saya alami selama ini itu nggak cuma anak remaja, orang dewasa pun kadang-kadang seperti itu. Jadi menggampangkan bahwa ada pertanyaan, adik bertanya, kapan mau pulang? Dijawab, saya pulang, nah, ditaruh di sebelahnya. Padahal yang namanya dialog itu hanya per satu paragraf, satu alinea. Jadi adik bertanya kapan mau pulang, pindah disepasi dulu kalau diketik ya, pindah satu di bawahnya dijawab. Saya pulang saya pulang dari, ya, misalnya seperti itu. Terus kalau misalnya di bawahnya ada narasi atau deskripsi, ya diceritakan lagi. Jadi itu yang paling penting ya, hal-hal yang kecil-kecil tapi sebenarnya mengganggu kalau kita melihat tulisan-tulisan seperti itu. Jadi dialog, kalimat langsung itu tidak bisa dalam satu satu alenia gitu ya. Jadi saya ada contoh beberapa, tetapi ya saya tidak bisa protes karena kan bukan bukan wewenang saya. Misal saya baca ini kenapa seperti ini. Nah saya cuma bertanya juga begini, editornya kemana ya? Waktu ngedit matanya merem atau melek satu kok sampai seperti hal ini seperti ini kelewatan gitu ya. Karena kan proses untuk membuat satu tulisan atau satu buku ini kan banyak melibatkan banyak orang, penulis, editor penerbit, layouter. Layouternya kadang-kadang kita nggak tahu dia ngerti bahasa nggak, itu juga pengaruh jadinya. Nanti dari Word dipindah ke bentuk PDF itu pengaruh atau tidak, ukuran kertasnya itu banyak. Jadi untuk seperti itu mungkin kemarin sudah sama Kak Neni dapat ya. Jadi self editing itu diperlukan adalah supaya kita meyakini bahwa apa yang kita tulis itu sudah lumayan bagus. Coba sekarang ya, misalnya nanti nih adik-adik nulis. Adik-adik nulis ya, tapi jangan jangan diedit dulu. Tulis aja, tulis semuanya. Begitu selesai,
Berhenti ya, jangan langsung diedit, berhenti dulu, nginep dulu, apa, diendapkan dulu, besok pagi dibaca. Wah, ternyata tulisan saya kurang ininya, dibenerin tuh, benerin tulisannya, dapat dibenerin, endapkan lagi. Besok pagi dibaca lagi, pasti nanti akan berubah lagi. Nah, demikian pula lah itu kejadiannya di redaksi penerbit itu. Editor itu kalau sudah mengedit tulisan si penulis, pada saat dia besok masuk kantor bekerja lagi dan dia baca lagi, oh ini ada yang kurang seperti ini. Gitu, itu ya. Terus itu yang gampang-gampang aja lah ya kalau kita ngedit itu ya. Kemudian ada yang menurut saya juga self editing ini sepele, tetapi kadang-kadang tidak tidak apa ya namanya tidak diikutin oleh banyak penulis. Orang selalu menyamakan eh, kata ganti saya dan aku itu sama. Memang sama artinya. Tetapi kalau menurut saya dan aku ini berbeda. Jadi misalnya contohnya begini. Adik-adik dari awal sudah menceritakan sebuah cerita tentang diri sendiri. Tapi sudah memakai kata gantinya aku. Terus jalan berapa baris, kesandung, tiba-tiba keluar kata saya. Editor yang baik, dia akan membaca ulang lagi. Sebenarnya mau dipilih itu aku atau saya. Gitu. Jadi itu kelihatannya sepele, tetapi mengganggu sebenarnya. Gitu. Jadi kalau kita sudah pakai aku, ya sampai akhir cerita aku terus. Gitu. Nah, kalau berdasarkan pengalaman yang saya lakukan selama ini, kenapa kita bilang aku? Itu berarti ada keintiman, kedekatan kita dengan lawan bicara kita. Jadi, misalnya dalam cerita itu kita ngobrol, seolah-olah kita ngobrol. Dalam cerita itu kita ngobrol dengan orang tua kita. Nggak akan kita bilang, Pak, saya nggak akan. Mesti bilang, Pak, aku, nah kalau orang jauh gini, Pak, aku harap lunga ya, Pak. Aku jaluk duit sangu nih. Nggak akan bilang saya. Tetapi kata saya itu akan keluar kalau kita stratanya lebih tinggi. Kita menjadi anak buah atau menjadi bawahan, ketemu sama atasan. Selamat siang, Pak, saya mau menghadap. Nggak akan bilang, selamat siang, Pak, aku harus menghadap. Ditampol sama sama atasan kita. Jadi kalau saya membahasakan paling gampang itu, saya itu lebih formal, kalau aku itu lebih intim. Nah, jadi kan berbeda pada saat kita sudah memutuskan menggunakan kata ganti aku, tetapi di tengah jalan kita berubah menjadi saya. Itu juga tugas dari editor harus merapikan. Jadi dilihat, oh di awal sudah menggunakan aku. Dia harus baca satu persatu kalimatnya. Nanti pada satu saat ada dialog atau ada kalimat langsung, mungkin saja kata itu saya itu muncul. Harus dilihat konteksnya mau apa ini. Oh ini harus keluarnya aku. Oh ini harus keluarnya saya. Nah itulah guna dari self editing dari si penulis. Nggak apa-apa di awal-awal itu semuanya ditulis dulu nggak apa-apa. Endapkan semalam, besok pagi dibaca. Jadi kalau adik-adik mau menulis, misalnya nih ya mau mengikuti satu event, jangan jangan pernah oh deadline-nya masih tanggal sekian terus dimundurin, nggak mau buru-buru nulis, enggak, tulis gitu. Setelah diendapkan, dibaca lagi, besok dibaca lagi, paling nggak 3 kali dibaca. Pasti nanti banyak perubahan. Terus apalagi kalau sudah ada ketentuan, syarat dan ketentuannya tulisan hanya maksimal 1.500 kata. Ternyata setelah kita ketik jadinya 2.500 sampai 3.000 kata. Berarti kan harus kita buang kan. Membuang itu kan mengedit, menghapus yang nggak perlu. Nah, menghapus yang nggak perlu itu banyak. Seperti contohnya tadi, aku, gitu, aku jadi saya. Terus dialog-dialog itu paragrafnya hanya satu, harus diubah jadi paragrafnya untuk dialog itu harus satu paragraf, nggak bisa ada dalam satu paragraf ada 2 dialog atau tanya jawab tuh atau kalimat langsung. Itu kan juga akan terjadi perubahan semacam itu. Nah, editing yang lain dari kita adalah
di tingkat-tingkat pemula, teman-teman penulis pemula itu selalu mengulang-ulang, mengulang-ulang. Aku ini titik, aku ini titik. Jadi kalimatnya itu aktif terus. Nah, pembaca yang kritis membaca tulisan melihat kalimatnya hanya aktif terus gitu, nggak enak. Itulah fungsi dari self editing tadi. Jadi kalau misalnya ada aku pergi ke pasar, aku di pasar mau terus begitu aku terus sampai satu alinea itu selesai. Enak nggak menurut adik-adik? Kan nggak enak rasanya kalau kita membaca aku terus gitu. Nah, supaya itu tidak terjadi semacam itu, itulah fungsi dari self editing tadi. Nah, kalau misalnya adik-adik tidak sempat untuk mengubah kalian aktif menjadi pasif, pasif menjadi aktif, itulah menjadi tugasnya editor gitu ya. Di teman-teman kalian yang magang sebelum ini kan sedang buat novel khayalan gitu ya. Jadi novel khayalan. Saya sudah baca itu ya, separuhnya lagi, kurang 30 apa ya 30 halaman lagi. Ide ceritanya menarik memang gitu loh. Namanya cerita khayalan bebas. Kami, saya sebagai editor, tidak bisa menghalangi orang berkhayal. Binatang bisa ngomong, bisa terbang, itu namanya khayalan gitu ya. Beda dengan imajinasi ya adik-adik ya. Khayalan sama imajinasi itu berbeda. Kalau khayalan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau imajinasi itu adalah daya bayang kita membayangkan sesuatu. Jadi beda. Jadi banyak orang yang rancu menyamakan khayalan dan imajinasi itu sama, tapi sebenarnya nggak sama gitu ya. Jadi, nah saya melihat dari cerita-cerita khayalan ini itu diulang-ulang tuh banyak, ulang-ulang gitu. Nah tugas saya adalah merapikan ini supaya menjadi enak. Oh ini kalimatnya nggak jelas, ya dijelaskan. Nah itu tugas editor di redaksi penerbit. Tetapi apakah adik-adik bisa seperti itu? Bisa, sangat bisa. Kuncinya apa? Ya pahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sering membuka kamus bahasa Indonesia online, membuka ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan sekarang sudah angkatan keberapa ini ya, itu yang harus. Jadi jangan memakai EYD yang sudah lewat, sudah ada yang baru itu. Itu bisa di googling gitu ya. Kalau misalnya adik-adik butuh sebenarnya itu harus seorang penulis itu harus punya EYD. Kalau dulu punya EYD, itu supaya apa kita tahu gitu loh. Terus nih ya, kalau dicontoh di tempatnya Kak Neni ini ya, ada menurut saya menarik juga. Huruf besar sebagai kata penunjuk hubungan kekerabatan. Adik bertanya, kapan Bapak pulang? Nah, gitu kan. Kata Bapak ini kelihatannya sepele. B-nya harus huruf besar atau B-nya harus huruf kecil. Itu kalau adik-adik membaca ejaan yang disempurnakan, itu bisa dijelaskan, itu tahu. Nah ini sama Kak Neni dikasih contoh, bahwa penulisan kapan Bapak pulang dengan B huruf kecil itu salah. Karena apa? Ada hubungan kekerabatan, ada sapaan, itu harus digunakan huruf besar. Kapan Bapak pulang? Gitu. Terus, kamu sudah makan, nak? Kamu sudah makan, koma, nak? Naknya itu harus besar. Karena apa? Disapa. Jadi adik-adik bisa membayangkan tugas editor itu untuk dialog-dialog seperti itu. Kadang-kadang namanya editor juga lelah kan baca gini, biarin ya lewat. Tapi pembaca yang kritis, loh ini kok semacam ini gitu. Tapi ternyata sampai sekarang tidak terlalu banyak pembaca kritis. Yang penting baca, oh ceritanya